Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sekar Ayusa Putri Mezel Ananda dan dua rekan teman saya yaitu Devi Monia dan Siva Nur Azmi. Masing-masing dari kami akan membawakan bagian tertentu dari presentasi ini yang telah kami susun dengan teliti agar mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami mata kuliah akuntansi perpajakan yang diberikan oleh dosen kami yaitu Bapak Sapta Setia Dharma, SE MAK. Langsung saja saya lanjutkan untuk presentasi hasil tugas kami yang pertama, yaitu berjudul pencatatan atas penyertaan modal menurut akuntansi dan perpajakan. Yang pertama yaitu investasi saham menurut akuntansi. Dalam akuntansi, modal saham adalah bagian dari akun ekuitas yang diatur oleh PSAK nomor 21. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan dan merupakan selisih antara kewajiban dan aset, serta ekuitas yang terdiri dari setoran modal dan laba. PSAK belum membahas bentuk-bentuk lain dari setoran yang mempengaruhi kepemilikan perusahaan dan menekankan nilai nominal yang akan disetor oleh para pemegang saham. Selanjutnya ada obligasi atau sekuritas utang. Salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau debitur dengan karakteristik sebagai berikut. A. Nilai nominal menggambarkan jumlah yang akan dibayarkan oleh debitur kepada kreditor pada saat obligasi jatuh tempo. Yang B, tingkat suku bunga yang menetapkan pembayaran bunga secara berkala. Dan yang terakhir, tanggal jatuh tempo menunjukkan kapan kewajiban utang akan dibayar kembali. Obligasi juga dikenal sebagai sekuritas utang, adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya untuk menghimpun dana dari investor. Dalam obligasi, penerbit memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga atau kupon pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi sering digunakan sebagai alternatif pembiayaan selain pinjaman bank. Obligasi memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari instrumen keuangan lainnya yaitu 1. Nominal atau face value, 2. Kupon atau coupon rate, 3. Tanggal jatuh tempo atau maturity date, 4. Harga pasar atau market price, dan yang kelima, jenis obligasinya. Dalam obligasi ada proses penerbitan obligasinya juga. Yang pertama, penawaran awal atau initial offering. Yang kedua, pembayaran kupon. Dan yang ketiga, pelunasan pelunasan pokok atau redemption. Dalam slide ini, saya akan memaparkan penjelasan pencatatan atas penyertaan modal dalam bentuk saham. Mencatat pembelian saham. Saat perusahaan membeli saham, uang yang dibayar akan mengurangi kas perusahaan, dan di sisi lain perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan berupa saham. Jadi, yang tercatat adalah investasi dalam saham dan kas perusahaan berkurang. Debitnya itu investasi dalam saham, jumlah yang dibeli sahamnya. Kredit itu kas, jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli saham. Contoh, jika perusahaan membeli saham senilai Rp 100.000, maka dicatat sebagai berikut. Debitnya itu investasi dalam saham Rp 100.000 dan kreditnya itu kas Rp 100.000. Lalu ada mencatat bagian proporsional atas laba bersih. Jika perusahaan yang kita beli sahamnya mendapatkan laba, kita akan mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki. Laba tersebut dicatat sebagai pendapatan dari investasi dan jumlahnya menambah investasi yang sudah ada.
Jurnalnya itu, debitnya itu investasi dalam saham, bagian laba yang diterima. Lalu kreditnya itu pendapatan dari investasi, bagian laba yang diterima juga. Contohnya, jika perusahaan mendapatkan laba dan bagian kita adalah 10.000, maka pencatatannya seperti ini. Debitnya itu investasi dalam saham Rp 10.000, kreditnya itu pendapatan dari investasi Rp 10.000 juga. Lalu ada mencatat bagian proporsional atas rugi bersih. Sebaliknya, kalau perusahaan mengalami kerugian, kita juga akan mencatat bagian dari kerugian tersebut. Kerugian ini mengurangi nilai investasi dalam saham yang kita miliki. Jurnalnya itu, debitnya itu kerugian dari investasi, bagian kerugian yang kita tanggung. Kreditnya itu investasi dalam saham, mengurangi nilai investasi kita. Contohnya, jika perusahaan mengalami kerugian dan bagian kita adalah 5.000, maka pencatatannya akan seperti ini. Debitnya itu kerugian dari investasi, Rp 5.000. Lalu kreditnya investasi dalam saham, Rp 5.000 juga. Selanjutnya ada mencatat penerimaan atau pengumuman dividen tunai. Ketika perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham, kita akan menerima uang tunai. Jadi, kas atau piutang dividen bertambah dan investasi dalam saham berkurang sesuai dengan jumlah dividen yang diterima. Jurnalnya, debit itu kas atau piutang dividen, jumlah dividen yang diterima. Kreditnya itu investasi dalam saham, mengurangi nilai investasi kita karena dividen dibayar. Contohnya, jika perusahaan mengumumkan dividen tunai sebesar 2.000, maka pencatatannya seperti ini. Debitnya itu kas atau piutang dividen Rp 2.000. Lalu kreditnya itu investasi dalam saham Rp 2.000 juga. Pencatatan investasi dalam saham tidak hanya mencakup pembelian saham awal, tetapi juga mencatat laba, rugi, dan dividen yang terkait dengan saham yang dimiliki. Hal ini penting untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi saham yang kita miliki terhadap perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Jadi, penyertaan modal dalam saham berhubungan erat dengan pengakuan laba atau rugi yang dibagikan oleh perusahaan yang sahamnya kita beli, dan juga dividen yang menjadi bagian hak kita sebagai mencatat setiap transaksi yang menjadi bagian hak kita sebagai pemegang saham. Akuntansi pencatatan setiap transaksi ini secara sistematis agar posisi keuangan perusahaan tetap tercermin dengan akurat. Selanjutnya ada tambahan modal saham. Menurut SAK Etap 2009-105-108, akun tambahan modal saham terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima saat pengeluarannya, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs, modal saham, dan lain sebagainya. Tambahan modal saham juga merujuk pada penambahan jumlah modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada perusahaan melalui penerbitan saham baru. Penambahan modal ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Dalam konteks akuntansi dan perpajakan, tambahan modal saham dapat memiliki pengaruh penting dalam laporan keuangan dan kewajiban pajak. Lalu pengakuan tambahan modal saham dalam akuntansi. Tambahan modal saham dicatat pada saat perusahaan penerimaan setoran dari pemegang saham. Proses pencatatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar akuntansi keuangan SAK. Berikut ada juga langkah-langkah pencatatannya, yaitu penerbitan saham baru. Penerbitan saham baru dilakukan untuk meningkatkan modal perusahaan. Modal yang diterima dicatat sebagai tambahan modal setor.
Contohnya pencatatan kasnya itu di debit jumlah yang diterima dari pemegang saham. Lalu kreditnya itu modal saham, nominal saham yang diterbitkan. Lalu ada kreditnya juga tambahan modal disetor, selisih antara harga jual saham dan nilai nominal. Pencatatan dengan menggunakan konversi utang. Beberapa perusahaan melakukan peningkatan modal dengan mengonversi utang menjadi saham. Dalam hal ini, utang yang dimiliki akan dihapus dan pemegang utang menjadi pemegang saham. Contoh pencatatannya, debitnya itu utang, kreditnya itu modal saham, lalu kreditnya lagi tambahan modal disetor. Lalu ada perlakuan tambahan modal saham dan perpajakan. Dalam perpajakan, tambahan modal saham memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Tidak ada pengaruh langsung pada PPh badan. Tambahan modal saham tidak mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan PPh badan karena merupakan transaksi ekuitas. Namun perusahaan harus melaporkan transaksi ini dalam laporan keuangan dan SPT tahunan PPh badan. Tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Penerbitan saham atau tambahan modal saham tidak termasuk dalam kategori transaksi barang atau jasa, sehingga tidak dikenakan PPN. Pengaruh pada pajak dividen. Setelah tambahan modal saham, perusahaan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Pembagian dividen ini akan dikenakan pajak penghasilan atas dividen atau PPh dividen. PPh dividen biasanya dikenakan atas jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Kewajiban pelaporan tambahan modal saham dalam akuntansi dan perpajakan. Perusahaan wajib melaporkan tambahan modal saham dalam laporan keuangan dan SPT tahunan PPh badan. Laporan keuangan, transaksi tambahan modal saham harus dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan. Laporan ini memuat informasi mengenai penerbitan saham baru dan tambahan modal disetor yang diterima perusahaan. Pelaporan perpajakannya, perusahaan harus melaporkan penerimaan modal saham dalam SPT tahunan PPh badan. Meskipun transaksi ini tidak dikenakan pajak penghasilan, pelaporan ini penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan. Ini ada kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak guna pakaian yang dimiliki dan digunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan pada umumnya dimulai pada bulan yang dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dilakukan pada bulan sesuai pengerjaannya hal tersebut. Dengan penyusutan, Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Kemudian ada kelompok masa manfaat aset. Masa manfaat adalah periode di mana aset tersebut dapat kita gunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Setiap jenis aset memiliki masa manfaat yang berbeda-beda yang telah ditentukan berdasarkan karakteristik dan kegunaannya. Misalnya tanah. Tanah itu kita susutkan karena manfaatnya tidak terbatas. Kemudian ada bangunan dan gedung. Biasanya memiliki masa manfaat antara 20 hingga 40 tahun, tergantung pada kondisi dan jenis bangunan. Kemudian ada mesin dan peralatan. Aset ini umumnya memiliki masa manfaat antara 4 hingga 10 tahun, tergantung pada jenis mesin atau peralatan yang digunakan. Kemudian ada kendaraan bermotor. Kendaraan seperti mobil atau truk biasanya disusutkan selama 4
atau hingga 5 tahun tergantung pada penggunaannya. Dan terakhir ada peralatan kantor, misalnya furniture, komputer, dan peralatan elektronik. Masa manfaatnya antara 4 hingga 8 tahun tergantung pada jenis peralatan tersebut. Dalam materi pertemuan 9 ini, dapat disimpulkan bahwa investasi saham merupakan bagian ekuitas yang diatur oleh PSAK nomor 21, dengan fokus pada nilai nominal yang disetor oleh pemegang saham. Kemudian, obligasi adalah instrumen utang yang memiliki nilai nominal, suku bunga, dan tanggal jatuh tempo. Pencatatan saham mencakup transaksi pembelian, pendapatan, kerugian, dan dividen. Tambahan modal saham juga meliputi unsur-unsur seperti penjualan saham dan perbedaan kurs dalam perpajakan setoran. Dalam perpajakan setoran ini, modal tidak dianggap penghasilan dan tidak dikenakan pajak penghasilan. Baik, sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada presentasi kami kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna bagi di masa yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.